Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh hati saya penuh sukacita saat kita bisa bersekutu kembali menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Buntu Tidak Bagi Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang senantiasa mengendalikan dan memelihara seluruh kehidupan ini. Kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami datang ke hadirat-Mu membawa segala beban dan persoalan hidup kami. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih sayang. Bapa, saat kami merenungkan tema bagi Tuhan tidak ada jalan buntu, kami diingatkan akan keagungan dan kemurahan hati-Mu. Engkau adalah Allah yang selalu menyediakan jalan keluar bagi umat-Mu. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kami memohon agar Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami dapat melihat dengan jelas bahwa Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, setiap perjalanan kehidupan pasti memiliki tantangannya masing-masing. Terkadang kita merasa seperti sedang berjalan di dalam sebuah terowongan yang gelap tanpa ujung. Namun, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan ini. Tema renungan kita kali ini mengajak kita untuk merenungkan janji Tuhan bahwa tidak ada jalan buntu bagi umat-Nya. Kita akan belajar bagaimana menemukan harapan di tengah kesulitan dan bagaimana kita terus berjalan maju dengan iman yang teguh. Kita tidak akan berhenti karena jalan buntu, tetapi Tuhan selalu membukakan harapan-harapan yang baru, jalan-jalan yang baru, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita baca Keluaran pasal 2 ayat 6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudaraku, kisah Musa, bayi yang tersembunyi di keranjang yang dihanyutkan di tepi sungai Nil, adalah sebuah gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam situasi yang tampak mustahil. Bayangkanlah, seorang bayi yang baru lahir beberapa bulan, terlantar dan sendirian dalam sebuah budaya yang saat itu sangat menindas umat Allah. Namun di tengah tangisan bayi itu, Tuhan bekerja melalui seorang putri Fir'aun yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Beberapa poin renungan yang dapat kita ambil dari kisah bayi Musa ini. Yang pertama, Tuhan selalu ada di tengah kesulitan. Meskipun bayi Musa berada dalam situasi yang sangat sulit, seolah-olah jalan saat itu menjadi buntu, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Allah menyediakan perlindungan bagi Musa melalui ibu kandungnya dan kemudian melalui keluarga Fir'aun. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan ketika kita merasa paling sendirian dan terasa seolah-olah sedang terisolasi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua, belas kasihan membuka pintu harapan.
Hati yang penuh belas kasihan dari putri Fir'aun menjadi pintu atau jalan yang baru bagi Musa untuk memasuki keluarga kerajaan. Belas kasihan adalah buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia. Ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, kita sedang membuka pintu bagi berkat-berkat Tuhan yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, tangisan menjadi seruan. Tangisan bayi Musa menjadi seruan kepada putri Fir'aun untuk memperhatikannya. Demikian juga dengan tangisan kita sekarang ini juga dapat menjadi seruan kepada Tuhan. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan kita dengan jujur kepada Tuhan, karena Tuhan selalu siap untuk mendengarkan kita. Tuhan bukan hanya mendengarkan, tetapi Tuhan terlibat dalam hidup kita. Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Yang keempat, iman yang teguh membawa kita maju. Ibu kandung Musa menyerahkan anaknya kepada putri Fir'aun dengan iman bahwa Tuhan akan menjaga anaknya melalui putri Fir'aun ini. Iman yang teguh seperti inilah yang kita butuhkan di zaman sekarang ini untuk menghadapi segala kesulitan hidup di masa sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika berada dalam situasi yang sulit dan penuh resiko, bagaimana Anda menghadapinya? Mundur sebelum berjuang, pasrah tanpa usaha, atau menghadapinya habis-habisan? Ada sisi menarik dari bacaan hari ini yang dapat kita jadikan pelajaran penting dalam hidup ini. Peristiwa penyelamatan bayi Musa dari bahaya melibatkan peran penting dari para perempuan di sekitar Musa, dan masing-masing mewakili satu sikap. Sifra dan Pua adalah bidan yang takut akan Allah, sehingga mereka enggan membunuh bayi Ibrani, meski tindakan itu bertentangan dengan aturan raja saat itu. Ada Yokebed, adalah ibu yang kreatif memecahkan masalah yang saat itu terasa buntu. Itu semua karena ilham dari Roh Kudus. Ini tampak lewat gagasannya untuk menyelamatkan bayi Musa. Dan ada Miriam, sang kakak. Ialah pribadi pemberani. Ia tidak takut menemui putri Fir'aun demi perawatan adik bayinya. Serta ada putri Fir'aun, ialah pribadi yang berbela rasa, walau ia tahu bayi Musa adalah bayi orang Ibrani, kaum yang menjadi budak di negerinya. Bahkan dalam belas kasihannya itu, putri Fir'aun mengangkat bayi itu sebagai anaknya. Saudaraku, takut akan Tuhan, kreativitas, ada keberanian, ada belas kasihan. Itulah sikap-sikap dari para pribadi yang menghantar Musa kecil selamat dan bertumbuh besar. Itulah jalan yang Tuhan bukakan ketika bagi Musa saat itu jalan terasa buntu karena ada peraturan dari raja bahwa bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Ibrani harus dibunuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu ada banyak sikap yang bisa kita ambil sebagai respon saat menghadapi situasi sulit dengan aneka rupa dampak yang mengikutinya. Keempat sikap yang kita cermati hari ini di dalam kesadaran yang penuh akan kedaulatan Allah yang terlibat dan memegang kendali atas situasi apapun merupakan respon yang tepat dalam menghadapi situasi sulit yang bisa datang kapan saja dalam hidup ini. Melalui kisah Musa ini,
mengajarkan kita bahwa bersama dengan Tuhan, maka harapan selalu ada, bahkan di tengah kesulitan yang paling berat sekalipun. Dengan iman yang teguh dan belas kasihan di hati, kita dapat mengatasi segala tantangan dan berjalan maju menuju masa depan yang lebih baik. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita melalui tuntunan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup. Engkau adalah sumber kekuatan dan harapan kami yang tidak pernah habis. Tuhan, kami mohon agar Engkau menguatkan iman kami. Bantulah kami untuk selalu mengingat janji-Mu yang setia. Dalam setiap kesulitan, tunjukkanlah jalan yang benar bagi kami. Berikan kami hikmat untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan keberanian untuk terus melangkah maju. Kami percaya bahwa bersama-Mu tidak ada hal yang mustahil. Engkau sanggup mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, bantulah kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu melalui doa, melalui perenungan firman-Mu, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, ketika kita merasa tersesat dalam labirin permasalahan atau jalan terasa buntu, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan sanggup membukakan jalan-jalan yang baru pada kita, cara-cara yang baru yang tidak kita pikirkan. Tuhan adalah jalan keluar yang tidak terduga. Tuhan adalah sumber harapan di tengah keputusasaan. Serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan biarkanlah kasih Tuhan menuntun kita menuju jalan yang terang, jalan yang penuh kemenangan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.